Jadi udah nggak perlu lagi teman-teman khawatir kalau misalnya belum punya dana yang cukup banyak, bisa pakai rumah tumbuh dulu. Hai Sobat Hijau, hari ini aku lagi sama Mbak Siska, salah satu customer service kita. Kita hari ini akan bahas gimana sih caranya bangun rumah atau renovasi dengan budget terbatas atau hemat budget. Hai Mbak Siska, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, aku mau ngajak ngobrol hari ini, nggak apa-apa ya, boleh ya sedikit ya. Jadi problematika anak zaman sekarang nih Mbak, atau kita biasa sebut Gen Z, mereka nih pengen banget bangun rumah atau renovasi, tapi khawatir dengan biaya membengkak. Jadi mereka tuh suka banyak banget masuk pertanyaan di kita, bisa nggak sih Kak kalau misalnya mau bangun rumah atau renovasi tapi dengan budget yang tipis, dengan hemat budget, gimana tuh Mbak? Kira-kira bisa nggak sih kalau di Arsitek Hijau? Oke, bisa banget ya kalau itu dinamakan dengan rumah tumbuh konsepnya, seperti itu. Rumah tumbuh tuh kayak gimana tuh Mbak? Seperti apa? Jadi kalau konsep rumah tumbuh itu, konsep rumah tumbuh adalah konsep untuk meminimalisir budget ya, atau secara bangunan secara bertahap sesuai dengan budget klien yang dimiliki. Gitu sih. Begitu. Terus cara kita kalau misal mau ambil konsep itu gimana tuh Mbak? Ada prosedurnya gitu nggak sih? Oke, kalau untuk prosedurnya sendiri memang jadi saat pasti akan survei dulu ya. Kita akan survei, kita akan gali kebutuhan klien itu seperti apa. Nah, saat klien konsultasi dengan head project kami, maka nanti kita akan tanya nih budgetnya spill di seperti apa nih gitu. Nah, misalkan untuk desainnya sendiri kita juga bisa bertahap gitu. Oke, kalau misalnya bedanya bangun rumah biasa dengan rumah tumbuh tuh apa Mbak? Jadi kalau untuk rumah biasa ya, nah nanti kalau itu ditentukan dengan RAB-nya keluar, itu akan sama dengan desain yang akan kita bangun nih. Tapi kalau misalkan rumah tumbuh itu kan rumah bertahap. Seandainya klien itu misalkan desainnya itu 3 lantai, tapi menyesuaikan RAB-nya lagi, Kak saya hanya punya budget sekian, nah itu misalkan hanya mencakup 2 lantai, itu boleh sekali. Jadi nanti saat untuk klien sudah siap untuk budget naik ke 3 lantai, itu boleh hubungin kami lagi, nanti kita update untuk RAB-nya, seperti itu sih. Jadi memang semua proses itu bertahap ya Mbak, dari saya prosedurnya kita bertahap kalau rumah tumbuh. Nah kalau misalnya persyaratannya, ada nggak Mbak persyaratan tertentu kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau ngambil rumah tumbuh? Persyaratannya sih tertentu nggak ada ya kalau untuk persyaratannya ya. Paling kita nanti intinya memang survei dulu, kita gali kebutuhan klien seperti apa, lalu kita tanyakan juga untuk pasti kalau budget kenapa kita sepilih di awal, karena supaya nanti tidak kaget ya kalau untuk keluar RAB ya. Jadi klien itu akan di brief oleh arsitek, jadi nanti arsitek juga akan mengerem nih seandainya budgetnya melebihi budget klien gitu. Jadi kita nggak mau menjanjikan hal-hal yang ini bagus, tapi ternyata melebihi budget klien kan juga kita nggak ada solusinya gitu. Takutnya nanti kliennya udah berharap apa tapi ternyata nggak terpenuhi gitu ya. Jadi kalau rumah tumbuh itu sebenarnya itu banyak itu untuk kaum-kaum yang menikah muda, misalkan menikah muda, atau nanti untuk bangunan yang selanjutnya nih. Misalkan menikah muda itu kan pasti akan butuh ruangnya paling kamarnya 2 gitu. Tapi ketika sudah punya anak nanti mau nambah kamar lagi gitu kan. Nah itu juga akan meminimalisir bangunan yang lamanya itu bisa dimanfaatkan kembali gitu. Jadi tidak perlu dibongkar ulang. Gitu. Mungkin bisa dijadikan ruangan apa gitu ya. Iya. Dialihfungsikan ruangan yang sudah ada. Jadi benar-benar praktis ya, apalagi bener tadi buat pasangan-pasangan muda yang baru nikah atau teman-teman yang baru berencana mau renovasi rumah mungkin. Betul, atau mau bangun dari awal, berarti bisa pakai rumah tumbuh ya? Bisa banget. Bisa banget, jadi udah nggak perlu lagi teman-teman khawatir kalau misalnya belum punya dana yang cukup banyak, bisa pakai rumah tumbuh dulu. Terus Mbak, kalau misalnya kelebihannya ada nggak dia? Misal kalau misalnya rumah tumbuh, kelebihannya seperti ini, berbeda dengan bangun rumah biasa. Oke. Kalau kelebihan sendiri itu ya minimalisir juga ya, karena misalnya ketika saya survei juga saya akan ngebrief nih ke klien. Pastikan klien juga, Mbak saya punya budget sekian, tapi sebenarnya beliau itu pengennya tuh direnov total. Cuman karena ada budgetnya di setengahnya ya kita akan bangun yang diprioritaskan dahulu. Misalkan diprioritaskan tuh lebih ke kamar tidurnya atau living room atau dapurnya ini dulu aja Bu gitu. Nah itu nextnya nanti akan kita cakup lagi untuk RAB-nya seperti itu. Jadi bisa meminimalisir, terus untuk bisa dialihfungsikan bangunan yang lamanya ya. Jadi masih bisa dimanfaatkan kembali. Seperti
seperti itu sih untuk keuntungannya sih, jadi nggak perlu dirobohkan total gitu. Lebih fokus juga mungkin ya kalau misalnya bertahap itu kan kita kliennya bisa memutuskan kan apa yang ingin didahulukan. Betul, misalkan pengen sirkulasinya udaranya lebih dimanfaatkan kembali, itu juga bisa, jadi nggak perlu untuk dibongkar total. Oke, jadi aku mau nambahin nih ya sedikit ya. Jadi tuh intinya untuk rumah tumbuh itu sebenarnya itu lebih gampangnya lah ya untuk dimengerti semuanya. Jadi tuh misalkan tuh klien itu satu lantai nih, tapi tetap kita waktu saat survei kita harus untuk diperuntukkan struktur harus untuk kedua lantai gitu. Jadi seandainya nanti untuk naik ke lantai 2 kita tidak perlu untuk pembongkaran di lantai 1. Jadi struktur tetap diperuntukkan untuk ke lantai 2. Seandainya itu renovasi, kita juga akan cek nih apakah dinding-dindingnya strukturnya masih dimanfaatkan kembali atau harus disuntik ulang atau dirobohkan total, seperti itu sih. Jadi untuk kedepannya supaya meminimalisir budget klien juga gitu, dan untuk ramah lingkungan juga tentunya, seperti itu. Jadi bener-bener dipersiapin banget semuanya ya Mbak, dari strukturnya itu udah kita perhatiin juga. Jadi semuanya memang harus lewat tahap survei dulu gitu ya Mbak? Betul, harus survei dulu biar tahu aktual ukurannya itu seperti apa sama kondisi lahannya itu bagaimana. Gitu Sobat Hijau. Nah aku mau nanya nih Mbak, kalau misalnya contoh rumah tumbuh yang pernah dibangun arsitek hijau tuh ada nggak sih Mbak? Ada dong, tentu ya. Kita ada, kalau mau lihat juga kita ada tuh di Pondok Gede, ada di Bekasi. Jadi ada klien klien saya untuk desainnya ada 3 lantai. Tapi ketika RAB terbit ternyata udah negosiasi dengan estimator, dia disarankan oleh arsiteknya rumah tumbuh. Jadi untuk dibangunnya itu jadi 2 lantai. Jadi untuk di lantai ketiganya itu bisa pada saat ada dananya atau nanti tahun berapa atau anaknya nanti kalau sudah besar kali ya gitu. Jadi bisa sekali sih. Nah jadi buat Sobat Hijau yang mau ngeliat contohnya, mau lihat contoh dari rumah tumbuh yang sudah dibangun oleh arsitek hijau, bisa cek di media sosial kita, di media sosial Arsitek Hijau dan Kontraktor Hijau. Jadi sejauh ini berarti bisa ya Mbak kalau misalnya mau bangun rumah atau renovasi dengan budget yang terbatas. Bisa banget. Itu dengan rumah tumbuh. Tuh, jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir lagi ya Mbak. Apalagi buat pasangan-pasangan baru di luar sana, jangan khawatir kalau mau memulai dengan rumah baru. Oke gitu, jadi Mbak Siska terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Nanti next kita akan bahas hal menarik lainnya ya Mbak. Siap. Buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, mau dibikinin konten tentang rumah, bisa langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk langsung konsultasikan sama kita kalau teman-teman mau pakai jasa arsitek hijau untuk rumah tumbuh kalian. Langsung aja klik link di bio.